Saya orang biasa yang punya cerita-cerita tidak biasa. Di antaranya Mas Ram. Selamat datang Mas Ram. Kerja di mana? Di Jogja, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Iya. Ya itu makanya pekerjaan yang paling sulit saya itu sebenarnya ya memanusiakan manusia itu sendiri. Selamat datang bosku. Selamat datang kembali di channel Jeda Ngopi. Hari ini kita mau ngopi lagi ya. Kita emang ngopi-ngopi kapan-kapan, nggak harus ngopi banyak ngopi. Hari ini saya mau ngopi bareng sama Mas Pram. Nanti siapakah Mas Pram ini menarik ceritanya. Jadi, saya orang biasa yang punya cerita-cerita tidak biasa. Di antaranya Mas Pram. Selamat datang Mas Pram di Jeda Ngopi. Jeda Ngopi ini apa ya? Talk show. Sekarang banyak YouTuber atau artis yang bikin talk show. Nah ini talk show versi orang-orang biasa, versi bukan orang terkenal. Ya Mas Pram, apa kabar Mas Pram? Baik Mas Arif. Panggilnya siapa ini? Terserah. Gak bakal apa namanya merusak suasana. Sibuk apa sekarang Mas Pram? Masih kerja aja, kayak biasa. Kerja di mana? Di Jogja, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Iya. Ini Mas Pram ini kerjanya di Rumah Sakit Jiwa. Ini sesuatu yang jarang ya, karena Rumah Sakit Jiwa sendiri kan juga jarang. Ya. Di sini Rumah Sakit Jiwa tuh di mana itu ya? Magelang, saya tahu. Di Magelang, di Semarang ada, di Klaten ada, di Solo juga ada. Terus di Jogja. Magelang, Semarang, Ya. Klaten, Solo, Solo, Jogja. Yang di sekitar. Kalau Jawa Tengah berarti Ya. 4 itu. Yang Jawa Tengah berarti ada Magelang. 4 ya. Kalau Temanggung itu apa ya? Kayaknya saya pernah dengar kalau orang apa gitu dibawa ke Temanggung itu apa? Itu kayak balai rehabilitasi. Itu punyanya Pemprov atau Kemensos, saya kurang tahu. Itu bukan RSJ ya? Bukan rumah sakit, cuma kayak panti gitu. Konsepnya kayak panti. Tapi sekarang namanya apa saya kurang tahu. Kalau kita guyonan itu kan biasa ya, ke Magelang Ya. nanti RSJ. Ya. Ini ternyata di Jogja. Kenapa kok bisa jadi perawat RSJ? Kan kuliahnya perawat berarti ya? Iya, perawat saya tahu. Alumni Stikers. Iya. Stikers. Sekarang UMBP. Apakah memang konsentrasinya penyakit kejiwaan dari dulu? Sebenarnya saya sejak kuliah itu sudah mulai tertarik dengan keperawatan jiwa. Kan di keperawatan ada banyak Konsentrasi ya? cabang ilmuwan lah ya. Nah, Ada maternitas, ada medical kerja. Nah, kebetulan saya tertarik di keperawatan jiwa. Oh, Tapi jadi- perjalanan ke sananya ya nggak niat banget ke sana. Cuman kebetulan waktu itu daftar CPNS, kemudian penempatannya di sana. Jadi ya pas sama. tapi passionnya. memang di ilmu keperawatan itu ada ya konsentrasi perawatan jiwa. Ada. Kayak mata kuliah yang harus diambil gitu ya. Iya. CPNS tahun Tesnya 2013, cuman mulai kerja di sana SK-nya 2014. berarti ini udah berapa tahun? Udah 6 tahun lah ya, sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ngurusin orang gila. Ya. Cocok nggak kalau disebut orang gila? Karena kan seringkali pemahaman orang awam itu katanya salah. Misalnya apa namanya? Ya. Orang cacat itu nggak Ya. boleh katanya, Ya. disabilitas kan. Ya. Kalau orang jiwa juga. Ya. Kalau orang gila Sekarang istilah untuk menyebut orang saudara-saudara kita yang seperti itu ada istilah ODGJ mas. Jadi orang dengan gangguan jiwa. ODGJ, Ya. orang dengan gangguan jiwa. Jadi kami sendiri di rumah sakit Civitas Hospitalia atau pegawai rumah sakit itu dilarang memanggil saudara-saudara kita itu dengan orang gila. Dengan pasien pun kami dengan kata ganti pasien pun kami juga lebih hati-hati. Makanya Maksudnya kata ganti pasien gimana? misalkan ada si A jadi pasien, gue pasienku, itu kami ya hati-hati lah ngomong itu. Kita lebih ke sapaan yang lebih manusiawi lah. Jadi pekerjaan di sana itu yang paling sulit itu justru memanusiakan manusia itu sendiri mas. Saya tadi nih, dengan pasien harus manggilnya Mas, Mbak, malah harus ini ya, maksudnya nggak Iya. yang apa ya, harus ditinggikan gitu.
Iya. Seakan-akan gitu ya. Iya. Ya itu makanya pekerjaan yang paling sulit saya itu sebenarnya ya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan orang saudara-saudari kita yang kondisinya sudah kita tahu sudah seperti itu, kita tahu dia paribasannya ngerti jerone lah ya, ngerti kondisinya kayak apa sebenarnya, tapi kita sebisa mungkin harus memanusiakan mereka layaknya manusia lain. Emang kalau misalnya kamu pasienku, mereka gimana, marah? Ya marah sih enggak, cuman kan kalau misalkan di internal rumah sakit itu nggak masalah sebenarnya. Ya cuman ketika nanti di luar kan kadang relasinya kan nggak hanya relasi perawat dengan pasien kan, kalau kebetulan ketemu di luar kan juga. Kamu pernah jadi pasien Ya itu juga. terus Nggak temennya pas nanya, lah, ya. loh pasien mana? Ya itu nggak pas. Rahasia, Ya. itu menyakiti. Ya. Kita bisa mungkin mengurangi yang istilahnya stigmatisasi di masyarakat. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa itu ya tetap saudara-saudara kita yang harus kita jaga. Tapi emang masih sok ketemu sama pasien di luar gitu? Iya kadang-kadang. Dalam maksudnya ini kayak kamu nongkrong gini apa karena Ya, lagi kadang. kunjungan? Kadang nongkrong tiba-tiba ketemu, kadang lagi makan di luar ketemu. Gitu. Ya kalau masih ingat ya masih nyapa, kalau nggak ingat ya saya nyoba nyapa. Tapi ya dengan Ya, hati-hati. dulu kita pernah satu rumah gitu. Ya, Enggak, kalau dokter kan apa ada sumpah yang apa sih kayak ya sumpah profesi ya. yang apa namanya nggak boleh terlibat secara pribadi gitu ya sama pasien Ya. kan gitu ya sama dokter ya. Sehingga mohon maaf nih teman-teman dokter, saya tuh jarang lah punya dokter yang maksudnya pernah periksa ke dokter yang kalau ketemu di luar itu dia nyapa ya, mungkin si pasien banyak. Nah, tapi perawat punya kayak gitu juga. Itu kembali ke personalnya kita sih mas. Kalau saya kan lebih istilahnya pada dasarnya dengan siapa saja saya emang suka berteman, suka kenal dengan siapapun, kapanpun, dimanapun ya sapa-sapa aja nggak apa-apa. Oh, tidak melanggar Enggak, etik. yang penting kita tahu tempatnya lah ya. Kalau di luar kan relasi sosial, ya kan? Kalau di dalam rumah sakit relasi terapeutik. Oke, ini apa ya? Sesuatu yang menarik karena di Pekalongan nggak ada RSJ ya. Pasien jiwa, tapi kalau pasien jiwa Pekalongan ada dong. Kan ada dokter spesialis jiwa. Walaupun Yang rawat inap ada di Junet mas, cuman kapasitasnya kecil. rawat inap. Rawat inap juga kayaknya. Kalau Ya. dulu pernah saya ke sana main ke sana, di sana ada perawat teman saya di sana, ada bangsal juga. Tapi kurang tahu sekarang masih ada. Karena di sana dokter SPKJ-nya Keraton itu pindah ke Junet katanya. Ngambil. Ngambil dan Ya. sekarang di Keratonnya ada katanya. Karena kalau saya mau bikin surat kesehatan rohani, nah itu di Keraton nggak bisa karena sebenarnya. Oh berarti ya apa namanya? Ada lah pasiennya dokter spesialis kesehatan jiwa itu ada. Nah tapi yang membedakan orang gila ODGJ tadi Nah, sampai dia harus opnam itu apa? jadi Atau mungkin gila itu ada jenisnya? gangguan jiwa itu ada banyak banget artinya. Nah, yang paling banyak di tempat saya atau paling sering kita lihat itu namanya Schizofrenia. skizofrenia. Yang termasuk yang di jalan-jalan itu, Ya. pinggir jalan itu Ya. schizofrenia. Ya. Keren ya penyakitnya. Nama penyakitnya sih keren, cuman berat banget menjalannya. Jadi schizofrenia itu ada tiga tanda gejala utama, mas. Yang pertama itu ada halusinasi, yang kedua itu waham atau delusi, yang ketiga penurunan fungsi atau bendaya. Penurunan fungsi itu bisa fungsi ekonomi yang tadinya bisa kerja jadi nggak bisa kerja, fungsi kognitif yang tadi nggak bisa sekolah nggak bisa sekolah, yang tadinya bisa mikir nggak bisa mikir, fungsi sosial yang tadinya bisa sosialisasi terus nggak bisa jadi. Saya kira sosialisasi. fungsi fisik, saya bukan. Ya nanti ujung-ujungnya ya ke fungsi fisik kalau sudah penyakitnya udah mulai kronis gitu. Pertama halusinasi, Halusinasi. dan Penurunan fungsi lah tadi ya, nama bendaya. bendaya. Nah itu harus terpenuhi tiga-tiganya apa orang tuh pertama halu dulu, Ya, sekali dalam- lebih gawat jadi delusi apa? Dalam perjalanannya karakter pasien itu beda-beda mas, tapi kalau schizofrenia tiga itu ada. Intinya tapi- kalau yang sudah
seperti kita lihat Ah, ODGJ itu ya mereka sudah tiga-tiganya intinya. Tapi kalau yang ibaratnya apa masih rawat jalan ke rumah sakit itu bisa jadi belum tiga-tiganya. ya. Bisa jadi Tapi salah satunya perjalanan klinis atau psikopatologi orang itu beda-beda mas. Kadang pernah ngalami tiga-tiganya, terus dikasih obat, diberi obat, dikasih terapi sama perawat, sama psikolog, sama dokter, terus di rumah sakit mengalami perbaikan, rawat jalan sebulan sekali ya ada. Jadi apa namanya, emang bener-bener unik banget lah. Satu manusia dengan manusia yang lain itu kadang nggak bisa disamaratakan. kalau ini terus halusinasi itu tandanya apa? Apa yang seperti orang-orang merasakan di sosmed nih, anak-anak muda itu yang halu merasa orang Korea pacarnya itu sudah termasuk halusinasi. Jadi halusinasi itu lebih ke gangguan persepsi sensori kalau kita pernah belajar di SMA. Kayaknya nggak ada dulu ya sama Di persepsi sensorinya. itu Ya gimana intinya misalnya? panca indera lah mas. Jadi Panca indera ya mereka merasa melihat, merasa melihat padahal tidak ada. merasa mendengar. Oh jadi parameternya panca indera. Ya, melihat, mendengar, merasa, mencium, ujungnya apa mas? Bau Eh, meraba ini ya, Sentuhan. seraba ya. Pokoknya 5 panca indera itulah ya. Itu merasakan stimulus yang sebenarnya nggak ada. Misalnya ya ketawa-ketawa sendiri karena mendengar ada yang ngajak ngobrol, bicara sendiri ada yang ngajak ngobrol. Jadi kayak misalnya saya merasa ketemu orang yang sudah meninggal, kan melihat kan? Iya, tapi itu bisa jadi nanti itu masuknya ke delusi atau wahamnya. Nah, itu bedanya apa terus? Ya itu kalau halusinasi itu lebih ke panca indera. Nah, kalau waham itu lebih ke proses pikirnya, isi pikirnya. Ya. Itu sudah masuk sini. Ya, jadi kalau halusinasi itu baru di panca inderanya, level panca inderanya. Kemudian kalau isi pikir itu sudah merasa bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, merasa menjadi wali, Merasa menjadi nabi, sultan, ya, apalah empire ya, apa gitu. ya betul, Itu delusi. delusi. Tapi kalau cuma apa berarti contoh halusinnya itu Pak? Ih barusan kayak ada yang nyentuh itu halu. Ya, itu halu. Oh, ih barusan itu ada bapak-bapak ngomong sama saya itu halu. Halu. Merasa punya pacar orang Korea itu berarti delusi. Bukan halu. Karena kan tidak baca indra. Ya. Tapi mikirnya tuh ini pacar saya. Ya. Tapi kita tahu lah sebenarnya itu apa namanya ciri-ciri itu Ya. cuma Ya. sensasi aja. Oke. Jadi halu, delusi, lebih ke perasaan. Lebih kepikiran. Oh iya. Ya. Lebih ke pikiran. Heeh. Nah kalau terakhir apa? Hendaya. Ya penurunan ini jelas ya karena dia. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan halusinasi sama delusinya, dia namanya sudah nggak bisa membedakan mana realitas, mana yang ada di pikiran dia. Ya, akhirnya dia bisa jadi hidup dengan pikirannya sendiri. Terus dia yang tadinya sekolah, terus yang saya itu sudah pinter kok ngapain sekolah. Power of the core. Ya, Ini sih. ya. Jadi apa ya? Ya jadi susah itu untuk menjalani realita kehidupan yang sebenarnya itu jadinya susah memang. Nah terus ini, kalau orang terus terang kan saya juga pernah ketemu dokter spesialis kesehatan jiwa. Ya. Tapi biasanya kan dalam rangka minta surat kesehatan rohani. Ya. Dan di sana itu pasiennya banyak. Maksudnya yang nggak minta surat sehat rohani pun ada. Nah saya selalu bertanya-tanya, ini orang tuh apa ya yang dirasain sampai ke situ tuh? Maksudnya dokternya itu kok bisa mengklasifikasi ini sehat apa enggak gitu, Bos? Bukan. Maksudnya kan ada orang antri lain selain saya. Ini orang sakit nih orang sakit yang mau dilayani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Tapi kan mereka saya lihat di situ kan masih biasa-biasa aja. Iya. Biasanya apa yang dirasain mereka? Macam-macam Mas, kadang ada yang depresi, jelas ya depresi, terus biasanya pasien yang sudah pasca dirawat di RSJ kemudian kontrol ya. Jadi
jadi obatnya habis ya kayak biasalah biasanya obatnya kayak obat, nah jadi kayak gitu. Yang ketiga bisa jadi mau screening nafsa, Oh iya. ya kemudian screening sehat rohani, kemudian ya macam-macam tapi kebanyakan itu. Saya kenal orang dia itu sakit fisik ya, Ya. maksudnya kayak pencernaan tidak normal gitu. Ya. Terus tapi hasil medisnya itu normal semua. Akhirnya sama dokternya, katanya sih, dia disarankan menemui Ya. SPKJ. Tapi kan orang yang belum pernah masuk RSJ atau belum pernah merasakan apa-apa kan, masa sih saya ketemu dokter jiwa? Nah itu kalau menurut jenengan gimana? Itu kan biasanya awalnya keluhan misalkan perut saya kok sakit gitu. Tapi Setelah di USG, pokoknya pemeriksaan diagnostik yang lain, normal semua. klinisnya juga normal semua. Maksudnya tanda gejalanya juga normal. Keluhannya cuma nyeri atau ketidaknyamanan gitu ya. Nah itu biasanya kalau sudah dikasih obat, tetap nggak ada perubahan, ngeluhnya masih sama, ya itu biasanya dikonsulkan ke dokter spesialis jiwa. Tapi kan orang yang tadinya normal tuh dalam hatinya pasti nggak terima lah. Masalah saya harus ketemu dokter jiwa. Ya itu kadang pinter-pinternya kita dalam istilah ngopeni pasien kayak gitu ya. Ya, Termasuk kadang-kadang keluarga gitu jadi. Iya, misalkan kalau ini sekedar tips aja ya. Saya pernah ada pengalaman itu nganter seseorang. Kebetulan dia awalnya ya itu kayak kan di masa cerita itu. Nah, saya duduk ngantrinya itu di dokter saraf. Ya. Cuma nanti waktu dipanggil maksudnya sebenarnya ke dokter jiwa. Tapi itu dia cara ngakalinya kayak gitu. Terus nanti kalau ditanya-tanya ya udah jawab aja. Ya. Cuma kan itu kasus orang yang saya kenal itu memang kan dia sempat opnam di rumah sakit buat USG segala macam itu akhirnya. Ya. Ini jangan nggak ada gangguan, kita sarankan ke dokter jiwa. Kan yo mungkin kalau saya jadi dia juga masa saya jiwa gitu. Iya. Emang Iya. gimana lah itu berarti mungkin dalam kasus seperti itu kitanya juga harus Sabar. menyadari diri ya. Mungkin saja memang di situ gangguannya, keluarganya juga ya demi kebaikan karena si orang ini setelah tidak mau ke dokter jiwa sampai sekarang belum sembuh, sudah hampir 2 tahun, maksudnya sembuh total, nyeri di perutnya nggak selesai. Itu bisa jadi itu maksudnya ke halusinasi ke yang perabaan karena nyeri itu, kemudian ada delusinya yang namanya hipokondria. Hipokondria itu merasa sakit yang sebenarnya nggak ada gitu. Saya ada tumor nih mas di perut mas, tapi setelah Tapi itu dicek nggak nggak ada. bisa boker loh, nggak bisa BAB, Ya. real itu. Iya, tapi emang pernah ketemu juga kasus kayak gitu. Dia berbulan-bulan nggak bisa BAB, Iya, sampai perutnya gede banget. Tapi bisa jadi itu cuma halusinasi. halusinasinya dia. Indra peraba. Mau BAB takut, mau BAB cemas, mau BAB merasa nanti tambah nyeri. Jadi nggak salah ya. Iya, Disarankan ke sana. iya, ya, namanya usaha kan coba kemana. Terus orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh nggak? Kalau misalkan baru pertama kali sakit, istilahnya di kami akut lah ya. Akut ya, gangguan akut. Akut Jadi, itu kan akut itu baru. paparannya baru, tapi Baru. langsung dalam. Ya, Iya, akut kan? itu pokoknya yang masih baru. Kalau yang kronis sudah lama. Ya. Jadi kalau akut itu diobati, di treatment di rumah sakit jiwa, nanti biasanya bisa sembuh mas. Bisa sembuh. Total? Ya total bisa sembuh total. Cuman dia berisiko lebih besar untuk Kumat di kemudian hari. kambuh lagi. Nah, tapi kalau sudah kronis biasanya istilahnya udah langganan ke RSJ lah ya. Itu sembuhnya itu sembuh gejalanya, tapi dia tetap minum obat. Tetap harus minum obat. Iya. Jadi kayak joker itu mah harus terus minum obat. Iya. Kalau enggak dia akan merasa Ya. bertindak yang di luar kontrol. Halusinasi delusinya biasanya keluar lagi atau kambuh lagi. Kalau misalkan nggak minum obat. Kayak ngertinya obat itu antibiotik, analgesik, antiseptik, antiseptik juga. Sebenarnya saya nggak terlalu kompeten ya kalau bicara Oh, obat ya. iya. Cuman kan kalau misalkan, iya, kalau misalkan sekedar pengetahuan permukaan saya sih masih bisa lah bisa. Itu berarti menekan apa tuh? dopamin namanya gitu, dopamin. Itu setengah hidrat. Ya, Dopamin kan? Dopamin itu hormon. ya makanya orang yang minum obat yang nggak jelas itu kan namanya penyalahgunaan obat. Oh, iya.
jadi malah dia yang berhalusinasi. Iya. Jadi mainnya di dopaminnya. Cuman kalau untuk menjelaskan itu saya merasa kurang kompeten. Sebelum di RSC pernah di rumah sakit lain? Saya pernah di RSI Muhammadiyah Pekajangan, tapi cuma 2 bulan Jadi perawat kan? jadi perawat. Itu bedanya apa ngerawat orang yang sakit fisik dengan ngerawat orang yang sakit psikis? Jadi sebagai perawat sebenarnya nggak pantas untuk membedakan, tapi karena cerita pribadi ya, ini konteksnya pribadi. Ya kesan profesi, kesannya tapi ya yang layak untuk disampaikan ya. ke publik aja. Lebih ke kalau mengurusi orang sakit fisik itu kan lebih ke apa ya, masalah-masalah fisiknya ya. Ya, Jadi misalnya kita anggaplah nggak bisa ke kamar Ya. mandi ya kita bawa itu masang infus. Ya. Nah, intinya lebih ke pengendalian emosinya aja sih. Kadang kalau belum terbiasa menghadapi ODGJ itu ya mangkal diri ya. Lah gimana dia masih bisa jalan kok ngebrok pipis di kamarnya di masuk harusnya Karena penurunan fungsi itu ya. ya harusnya bisa ke kamar mandi, dia malah bisa jalan tapi malah ke pojok, salah arah kan, ke pojok tembok malah di situ ya. Paham. Ya jadi lebih ke apa ya, pengelolaan emosinya yang dia harus matang. Oh gitu. Jadi kan kalau ibaratnya kalau yang orang sakit fisik kita maklum ya. Ini bapak ini kakinya sedang misalnya nggak bisa gerakkan, Kan bisa ngomong ya, mas Ya. saya mau pipis. ya tapi kan Ya. saya nggak bisa jalan mas, Ya. misalnya. Tapi kalau di kunci kan nggak gitu ya. Kebelet pipis ya dia bisa jalan mau pipis, cuman nggak di tempatnya gitu kan. Ya, apa nular nggak mas? Jangan ketularan murah. Enggak lah. Tapi sebenarnya itu menular nggak sebagai penyakit? Sebagai penyakit enggak, cuman kalau kita masih anak-anak ya, misalkan anak-anak nih, anak-anak kan masih istilahnya adaptif Kertas ya, kosong. apa namanya, adaptif ya istilahnya ya. Jadi dia suka meniru apa ya, suka meniru itu copying lah ya. Jadi kadang Imitatif apa? ya imitatif, betul imitatif itu, imitatif. Jadi kalau dia sering kali melihat orang kayak gitu, nanti perilakunya hampir sama nanti. Kalau kita sudah dewasa ya tentunya sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi insya Allah nggak menular. Ini menarik. Apa sih? Di satu sisi saya pengen ngomong banyak, tapi di satu sisi ini ada batasan-batasan ya, karena nggak Iya, boleh lah. iya. Ya, saya takutnya nanti malah nggak pas. Tapi kalau orang itu menerima pasien umum nggak sih? Terima kasih umum mas. Jadi misalnya mungkin warga Jogja terus datang itu berobat. Iya, semua pasien kami layani mas. Berarti ini ya Memang nggak harus BPJS atau semacamnya. maksudnya nggak bisa menerima langsung gitu ya, nggak harus rujukan ya gitu. Enggak. Karena sudah lain gitu. Iya, bisa. Menerima langsung. Pokoknya asal datang ada penanggung jawab kami layani. Terus ini mas, kalau ini mungkin buat kita semua ya. Kalau di lingkungan kita ada orang-orang seperti itu sebaiknya kita gimana? Karena ada yang dipasung, ya kan? Ya. Ada yang dibuang bahkan. Ya. Seharusnya kita gimana? Sebagai orang terdekat gitu misalnya. Kalau misalkan kita benar-benar kenal, lebih diakseskan ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita akan antar ke puskesmas yang paling dekat. Syukur-syukur kalau misalkan keluarganya masih open ya bisa dikontrol dengan puskesmas. Nanti kalau puskesmas masih bisa menangani dengan obat yang ada sekarang, soalnya antipsikotik sudah mulai terdistribusikan sampai ke puskesmas. Jadi itu bisa. Itu kalau misalkan perlu dirujuk ke RSUD atau rumah sakit yang ada dokter spesialis jiwanya, kalau memang dirawat inap minta dirujuk puskesmas atau RSUD. Jadi ini apa? Lebih baik kita ya jangan apatis gitu ya. Ya. Tetap ya bagaimanapun juga itu sakit lah, sama kayak kita sakit ya. Kita butuh lah untuk diantar ke puskesmas, ke dokter, ke obat. Berarti ini berarti karena jadi ASN bisa jadi ini akan selamanya ya sampai pensiun atau punya life school tersendiri untuk Ngalir aja sih mas, tapi sebenarnya karena keluarga tinggal di Pekalongan ya rencana tidak ke Pekalongan. Tapi nggak tahu kapan
tapi mungkin ya enggak, garapannya nanti nggak jauh-jauh dari kesehatan jiwa karena memang sudah passionnya di situ. Tapi berarti ini secara umum orang dengan gangguan jiwa itu penyakitnya skizofrenia. Iya, kebanyakan. Tapi kan masih ada yang lain, ada yang bipolar, ada yang depresi. Wah, ini nih harusnya tadi kita bipolar. Bipolar tuh dua karakter gitu ya. Dua kepribadian, kalau gambarannya. Kalau mungkin ini menarik sekali, tapi kayaknya nggak cukup satu episode. Mungkin suatu saat kita ngopi-ngopi lagi ya, Siap, Mas siap, Pram. siap, siap. Walaupun ngopi itu ngopi itu tidak harus minum kopi itu, bosku ya. Jadi kadang ada teman kita diajak ngopi nggak mau, alasannya saya nggak suka kopi. Ya nggak apa-apa, lu nggak usah minum kopi. Yang penting itu kita datang ke suatu tempat ngobrol. Mau puasa juga nggak apa-apa, daripada cuma di rumah aja gitu ya. Ya untuk dalam masa ini kita di rumah aja. Ya mungkin itu yang bisa kita sharing hari ini. Mas Lam, makasih sudah mau datang. Suatu saat kita harus ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Jeda Ngopi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.